Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai absorpsi obat. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Yeli Septiandra dengan NIM 2301096. Kemudian ada Auliana Vera Ilma. Yang ketiga ada Keisha Kanhaya Rahmani. Yang keempat ada Muhammad Dafa Rizki. Yang kelima ada Nabila Putri Rahmadani Nasution. Kemudian yang keenam ada Nur Sya'diyah. Dan yang ketujuh ada Rafisha Nindita Aryani. Dan yang kedelapan ada Sela Indriani. Baiklah, pada video kali ini akan ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai membran sel dan mekanisme transport obat melewati membran. Yang kedua merupakan absorpsi obat dan bioavailabilitas pada berbagai rute pemberian obat dan bentuk sediaan obat. Dan yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Dan yang terakhir mengenai konsep bioavailabilitas obat. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Keisha Kanhaya Rahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Kanhaya Rahmani dengan NIM 2301064. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membran sel. Membran sel tersusun dari suatu lapisan lipoprotein, yaitu protein dan lemak yang mengandung pori-pori kecil terisi air. Membran sel mudah ditembus oleh zat-zat tertentu dan sukar dilalui oleh zat-zat lain, makanya disebut semi-permeable. Selanjutnya yaitu transpirasi obat melalui membran. Terjadi yaitu 2 proses. Yang pertama secara pasif, yaitu tanpa menggunakan energi. Dan yang kedua yaitu secara aktif dengan menggunakan energi. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme transport obat melewati membran itu terbagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama secara pasif dan yang kedua nanti adalah secara aktif. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai secara pasif. Secara pasif yang berarti tidak memerlukan energi. Yang pertama ada yang namanya filtrasi, yaitu melalui pori-pori kecil dari membran, misalnya air dan zat hidrofil. Kemudian ada difusi. Difusi itu sendiri prinsipnya adalah ketika obat yang dari konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah, sehingga tidak memerlukan energi. Nah, difusi di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada difusi sederhana, yaitu molekul obat bergerak langsung melalui lapisan lipid membran sel tanpa bantuan protein. Contohnya ada obat-obat lipofilik atau non-ionis yang dapat melintasi membran lipid seperti steroid. Yang kedua ada difusi terfasilitasi, yaitu molekul obat menggunakan protein pengangkut yang terdapat di membran untuk memfasilitasi perpindahan melintasi membran. Contohnya ada transporter protein seperti protein pembawa glukosa memfasilitasi obat ke dalam sel. Yang kedua yaitu secara aktif, yang dimana dalam mekanismenya memerlukan energi, bahwa obat dari konsentrasi yang lebih rendah akan berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan energi dan membutuhkan protein pembawa. Nah, pengangkutan dilakukan dengan mengikat zat hidrofil, makromolekul ataupun ion pada enzim pengangkut spesifik. Setelah melalui membran, obat dilepaskan lagi. Cepatnya penerusan tidak tergantung pada konsentrasi obat. Contohnya ada glukosa, asam amino, asam lemak, garam besi, dan vitamin-vitamin B. Saya Rafisha Nindita Aryani dengan NIM 2301080. Selanjutnya pada difusi pasif. Prinsipnya yaitu ada perbedaan konsentrasi, di mana obat akan berpindah dari tempat yang berkonsentrasi lebih tinggi ke tempat yang berkonsentrasi lebih rendah tanpa memerlukan energi. Semisalnya bola yang diletakkan di atas meja miring kemudian turun ke bawah ke tempat yang lebih rendah tanpa memerlukan energi atau mengeluarkan energi. Nah, untuk selanjutnya pada transport aktif. Pada obat atau suatu molekul perlu dibantu oleh suatu protein pembawa.
Transportasi aktif adalah pemindahan obat melewati gradien konsentrasinya, di mana obat dari tempat yang berkonsentrasi lebih rendah dibawa ke daerah yang berkonsentrasi lebih tinggi, dan dibutuhkannya energi untuk transportasi aktif, seperti halnya tadi yang dari tinggi ke rendah tidak memerlukan energi, tetapi transportasi aktif dari rendah ke tinggi akan memerlukan suatu energi. Nah, selanjutnya transportasi vesikular adalah proses penelanan partikel atau zat terlarut oleh sel. Pinositosis dan fagositosis adalah bentuk dari transportasi vesikular. Pinositosis atau fagositosis membran sel kemudian mengelilingi material dan menelannya, juga melepaskannya di sisi-sisi lain. Selanjutnya yaitu pori transport molekul yang sangat kecil seperti urea, air, dan gula dapat dengan cepat menembus membran bila membran memiliki pori-pori. Nah, pada pembentukan ion pair, obat yang bersifat elektrolit kuat atau molekul yang terionisasi kuat seperti amin kuarter yang dapat mempertahankan muatannya dalam semua pH fisiologis dapat menembus membran yang membentuk ikatan dengan molekul muatan yang berlawanan sehingga muatan keseluruhannya menjadi netral. Kompleks netral ini akan berdifusi dengan lebih mudah melewati membran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai absorpsi. Setelah masuk ke dalam tubuh dari tempat pemberian, obat akan masuk ke dalam sirkulasi darah melalui proses absorpsi. Kecepatan dan kelengkapan absorpsi bergantung pada cara pemberian obat. Untuk dapat diabsorpsi, bahan obat harus berada dalam bentuk terlarut. Umumnya, kecepatan larut bahan aktif, misalnya dalam saluran cerna atau dalam intramuskular, menentukan laju absorpsi. Selain oleh sifat-sifat senyawa, seperti misalnya bentuk kristal, besarnya partikel, dan solvatasi, ditentukan juga oleh sifat-sifat sediaan obat, antara lain bahan pembantu yang digunakan dan bahan penyalut. Selanjutnya, absorpsi pada berbagai rute pemberian obat. Yang pertama, absorpsi melalui rute bukal atau sublingual. Mukosa yang tervaskularisasi, baik yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan atau rute bukal sublingual, memiliki sifat absorpsi yang baik untuk senyawa yang tak terionisasi, lipofil. Yang menguntungkan pada bentuk pemakaian ini ialah munculnya kerja yang cepat. Yang kedua, absorpsi melalui rute oral. Absorpsi melalui rute oral karena merupakan rute pemberian yang termudah dan paling sering digunakan. Lama pelewatan melalui lambung dan dengan demikian waktu beradanya bahan obat dalam lambung bergantung kepada kondisi pengisian dan bahan-bahan kandungan lain yang terdapat dalam lambung. Yang ketiga, absorpsi pemakaian melalui rektum. Pada pemakaian melalui rektum, alur melalui hati primer memang dihindari karena bagian yang diabsorpsi dalam 2/3 bagian bawah rektum langsung mencapai vena cava inferior dan tidak melalui vena porta. Akan tetapi, koefisien absorpsi umumnya jelas lebih rendah daripada pemakaian secara oral. Yang keempat, absorpsi pemakaian melalui hidung. Absorpsi pemakaian melalui mukosa hidung yang memiliki sifat absorpsi yang baik seperti mukosa mulut cocok untuk pemakaian obat, menurunkan pembengkakan mukosa secara topikal pada rinitis. Walaupun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa akibat absorpsi juga dapat terjadi efek sistemik. Misalnya, kenaikan tekanan darah dan takikardia pada bayi setelah pemakaian tetes hidung yang mengandung alfa-simptomimetika. Absorpsi melalui mukosa hidung pada pemakaian bubuk hisap yang mengandung untuk pemakaian diabetes insipidus serta pemakaian analog gonadoliberin untuk mengobati karsinomena prostat. Yang kelima, absorpsi pemakaian luar melalui mata. Obat harus menembus bagian dalam mata, baik struktur lipofil maupun struktur hidrofil. Epitel kornea dan endotel kornea berfungsi sebagai pembatas lipofil, sedangkan hanya zat-zat hidrofil yang dapat berdifusi melalui stroma. Dengan demikian, kondisi penembusan akan sangat menguntungkan untuk obat apabila obat tersebut menunjukkan sifat lipofil dan hidrofil bersama-sama.
Yang keenam, absorpsi melalui paru-paru. Absorpsi yang cocok untuk melalui paru-paru ialah zat dalam bentuk gas. Walaupun paru-paru dengan luas permukaan alveolatnya yang besar, 70-100 meter persegi, mampu juga mengabsorpsi cairan dan zat padat. Aerosol berfungsi terutama untuk terapi lokal dalam daerah saluran pernapasan, misalnya pengobatan asma bronkus. Baiklah, selanjutnya ada absorpsi pemakaian pada kulit. Absorpsi melalui kulit yang secara fisiologi tidak memiliki fungsi absorpsi, tapi kemampuan absorpsi melalui kulit utuh mungkin lebih rendah dibandingkan melalui mukrosa. Absorpsi tertinggi pada pemakaian kulit dimiliki oleh zat yang terutama larut dalam lemak, yang masih menunjukkan sedikit larut dalam air, zat hidrofil serta lemak dan minyak hanya sedikit diabsorpsi oleh kulit. Kenaikan suhu kulit menambah kemampuan penetrasi zat yang dapat dipakai melalui kerja panas dari luar. Pada daerah kulit yang meradang, jumlah absorpsi dipertinggi. Selanjutnya, absorpsi pada pemakaian parenteral. Absorpsi pada pemakaian parenteral pada pemberian obat secara parenteral ke dalam kulit. Jaringan ikat subkutan atau ke dalam otot. Kecepatan absorpsi sangat bergantung kepada pasokan darah dan jaringan. Baiklah, di sini selanjutnya ada rute, pola absorpsi, kegunaan, dan keterbatasan. Yang pertama itu ada rute intravena. Pola absorpsi intravena adalah tidak ada absorpsi memberikan efek dengan segera. Kegunaan intravena adalah pada keadaan gawat darurat memungkinkan titrasi dosis diperlukan untuk obat-obat peptida dan protein dengan berat molekul tinggi. Keterbatasan intravena adalah meningkatkan risiko efek samping harus menginjeksi larutan dengan perlahan-lahan. Tidak sesuai untuk larutan yang berminyak atau zat-zat yang tidak larut. Selanjutnya ada rute subkutan. Pola absorpsi subkutan adalah cepat untuk larutan dalam air, lambat untuk sediaan cadangan. Kegunaan subkutan adalah sesuai untuk larutan yang volumenya besar dan untuk zat yang mengiritasi bila dilarutkan. Sesuai untuk suspensi yang tidak larut dan untuk implantasi lempengan padat. Keterbatasan subkutan adalah tidak sesuai untuk larutan bervolume besar, kemungkinan timbul rasa nyeri atau kematian sel akibat zat-zat yang mengiritasi. Selanjutnya ada intramuskular, rute intramuskular. Pola absorpsi rute intramuskular adalah cepat untuk larutan dalam air, lambat untuk sediaan cadangan. Kegunaan untuk intramuskular adalah sesuai untuk larutan yang volumenya cukup besar atau moderat, larutan yang berminyak, dan larutan yang mengiritasi. Keterbatasan intramuskular adalah hindari selama pengobatan dengan antikoagulan. Dapat mempengaruhi interpretasi diagnosi tertentu. Terima kasih. Baiklah, kita masuk kepada faktor-faktor mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama ada sifat fitokimia bahan obat, terutama sifat stereokimia dan kelarutannya. Isomer stereokimia dapat mempengaruhi efektivitas obat, keseimbangan obat, dan siklus metabolisme obat. Stereoisomer obat dapat mempengaruhi efektivitas obat, keseimbangan, dan siklus metabolisme obat. Yang kedua ada besar partikel dan demikian permukaan jenis. Luas permukaan partikel obat mempengaruhi kecepatan disolusi obat yang langsung berpengaruh dengan proses absorpsi obat. Luas permukaan partikel obat yang lebih besar akan memungkinkan obat tersebut untuk disolusi lebih cepat, sehingga proses absorpsi obat akan lebih cepat. Yang ketiga ada dosis. Dosis obat juga mempengaruhi kecepatan absorpsi. Pada dosis yang rendah, absorpsi mungkin terjadi pada tingkat yang lebih lambat, sedangkan dosis yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecepatan proses tersebut. Yang keempat ada rute pemberian dan tempat pemberian. Ketersediaan dapat mempengaruhi rute pemberian obat seperti oral, intravena, intramuskular, subkutan, dan lainnya, sehingga rute pemberian memiliki karakteristik absorpsi yang berbeda. Lalu yang kelima ada waktu kontak dengan permukaan absorpsi. Waktu kontak dapat bervariasi, tergantung dengan rute pemberian obat. Contohnya dalam rute oral, waktu kontak dimulai ketika obat pertama kali masuk ke dalam mulut dan berinteraksi dengan permukaan mukosa mulut, diikuti oleh proses perjalanan melalui saluran pencernaan sehingga mencapai tempat absorpsi utama seperti lambung dan usus.
Lalu yang keenam ada besarnya luas permukaan yang mengabsorpsi. Besarnya luas permukaan yang mengabsorpsi memiliki pengaruh langsung terhadap laju absorpsi suatu zat dalam tubuh. Semakin luas permukaan yang tersedia untuk absorpsi, semakin cepat zat tersebut untuk diserap. Lalu yang ketujuh ada nilai pH dalam darah yang mengabsorpsi. Nilai pH dalam darah mempengaruhi absorpsi obat dalam tubuh karena pH darah mempengaruhi kelarutan dan ionisasi obat. Perubahan nilai pH ini dapat mempengaruhi sifat fitokimia suatu obat dan oleh karena itu dapat memodulasi kemampuan obat untuk larut, menyebar, dan diabsorpsi. Yang kedelapan ada integritas membran. Integritas membran dalam sel tubuh memiliki pesan krusial dalam proses absorpsi obat. Membran sel membentuk batasan fisik antara lingkungan eksternal dan juga internal sel. Dan integritasnya mempengaruhi kemampuan suatu zat seperti obat untuk melewati dan diabsorpsi ke dalam sel atau melalui sel ke peredaran darah target dengan efisien dan diserap melalui membran sel ke dalam peredaran darah. Yang kesembilan ada aliran darah, organ yang mengabsorpsi. Aliran darah yang cukup memastikan bahwa obat dapat diangkut ke organ target dengan efisien dan diserap melalui membran sel ke dalam peredaran darah. Baik, selanjutnya ada konsep bioavailabilitas obat. Nah, bioavailabilitas obat atau BA adalah berapa persentase obat yang diberikan sampai ke dalam sirkulasi darah dalam keadaan utuh. Bioavailabilitas obat yang diberikan secara intravena adalah 1. 100% obat yang diberikan akan ditemukan dalam sirkulasi. Nah, hal ini wajar karena obat langsung dimasukkan ke dalam sistem sirkulasi. Kemudian bioavailabilitas suatu obat yang diberikan secara parental nilainya lebih besar dibanding dengan pemberian per oral atau PP. Selanjutnya, BA atau bioavailabilitas obat dipengaruhi oleh bagaimana kelarutannya. Obat yang sangat larut dalam air tidak mampu menembus obat tersebut. Sebaliknya, kalau sangat tidak larut dalam air juga akan sangat mengabsorpsi sehingga mempengaruhi stabil dalam sedikit absorpsinya akan jelek absorpsinya. Kemudian konsentrasi obat dalam darah dipengaruhi oleh beberapa hal seperti dosis obat, cara pemberian obat, distribusi obat, dan kecepatan eliminasi obat. Semakin besar dosis obat yang diberikan, semakin tinggi konsentrasi obat dalam darah. Mungkin sekian dari saya.